Jadi walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya, jarak dengan baginda Nabi. Bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi. Memalukan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda, ditegur, wah Mu Habib kok mabok, wah Mu Habib mabok masuk surga. Datang ke kiai, kiai aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu. Itu mereka para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Tentunya masih di saluran Maret 27 hari ini, edisi Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sahabat Maret 27 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Pulau Rote maupun yang ada di luar negeri. Berikut ini ada sebuah ceramah dari Sayyid Syaf Alwi yang membahas tentang siapa itu Ahlul Bait. Di video ini Sayyid Syaf Alwi menjelaskan dengan sedetail-detailnya yang saya yakin jika Bahar Smith ataupun Habib-Habib bocil ataupun oknum-oknum Habib yang suka ceramah mengeksploitasi zuriat Nabi, mengaku-ngaku Ahlul Bait, mengaku-ngaku keturunan Nabi, pasti dia akan malu sendiri melihat ceramah Sayyid Syaf Alwi ini, atau memang mereka sudah hilang urat malunya. Langsung saja tanpa menunggu lama-lama kita simak videonya berikut ini. Jadi walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya, jarak dengan baginda Nabi. Bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi. Memalukan. Betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini beneran ada ya, saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda, ditegur, wah Mu Habib kok mabok, wah Mu Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi? Kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi embuh turunannya siapa, gitu kan? Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada zuriyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan? Ada zuriyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali, ada zuriyahnya Mbah Sunan Giri, nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu nggak benar, salah, dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Ke kiai meres, datang ke kiai, kiai aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran,
jadi ngerti kalamnya Allah, bisa baca dengan tartil, mengikuti kewajiban Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kiai yang ngajarin wudhu, yang wudhu adalah syarat keabsahannya sholat. Kalau tidak sah wudhunya maka tidak sah sholatnya. Ngajarin sholatnya yang benar, itu mereka para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama. Mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Maka saya murka dengan orang-orang yang seperti itu, nggak tahu diri. Ya, mohon maaf, andai itu saudara saya sendiri pun saya tidak akan setuju dengan perilaku seperti itu. Jadi seringnya saya mendapatkan pengaduan itu dari para kiai, dari masyarakat. Itulah yang kemudian menghantak jiwa saya untuk membahas secara syariah. Nah, sekeras istri Nabi saja, karena mereka selalu menggunakan dalil. Kan dalilnya ada, Habib mabok gak apa-apa. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang mundang saya cerita, sehari sebelumnya didatangi seorang Habib yang katanya bawa kiswah Baroh Nabi, pengakuannya begitu ya. Kiswah itu kain penutup. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya. Ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya, langsung nanti saya ajak, yang ngundang saya kebetulan. Jadi diminta 33 juta. Kemudian ada lagi yang di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah terus ente turunannya nggak jadi kiai gitu kan. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99. Jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun. Ya, banyak korban di sini di Brebes. Nah ini ada korban juga Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan. Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju? Kedua nih, wis saya wis wani wae kagok mani wis. Jangan mau, jangan takut kualat. Sangat berbahaya. Memeras masyarakat, memeras umat itu halal apa haram menurut syariat? Uang hasil malak itu halal apa haram? Apalagi nyuri dari masyarakat, kambing orang diambil dengan alih-alih untuk maulid, halal apa haram? Haram. Haram. Nah gini, tindakan memeras dan mengintimidasi itu tindakan yang sesuai syariat atau bertentangan? Bertentangan. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Baik, kita coba pelajari dari Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Ta'ala. Kita ini orang Islam, nggih? Orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Mereka melakukan tindakan itu, melegalisirnya, menghalalkan kezaliman itu pakai dalil. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa makna. Innama yuridullahu, innama, tidak ada yang lain, sesungguhnya hanya gitu ya. Kalau ilmu balaghah kan begitu, sudah seolah-olah tidak ada yang lain tujuannya. Innama yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan rijsun itu kotoran dari diri kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Yang dimaksud pada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ruhul Ma'ani ya, tafsir Al-Quranul Azim, ternyata Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Di dalam asbabun nuzulnya ternyata berkenan dengan itu. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan istri-istri Nabi juga, karena ayatnya berkesinambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan dulu yang ini, kalimat potongan ayat yang tadi. Jadi bukan satu ayat full, tapi itu potongan ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan Allah bertujuan untuk
menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Padahal isinya ini kan potongan ayat yang sempurnanya. Nah, harusnya qori yang bacanya. Ya setidaknya yang suaranya bagus. Ini saya bawa ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والله ورسوله أعلم بمراد ومعنى صدق الله العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Baru innama yuridullah wa qarna fi buyutikunna wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Ini khitabnya kepada muannats. Wa qarna fi buyutikunna. Khitabnya kepada muannats. Kepada siapa? Ternyata dari ayat sebelumnya diketahui ya nisa'an nabi. Tujuan ayat ini adalah peringatan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi yang hidup serumah dengan Nabi, yang melayani Nabi, ngeladeni Nabi, bisa dipeluk dan bisa memeluk, bahkan bisa melihat aurat Nabi. Lah kita sekarang bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Sekelas istri Nabi yang sangat disayang oleh baginda Nabi saja, oleh Allah diperintahkan waqarna fi buyutikunna. Wahai istri-istri Nabi, berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Menjaga diri kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah, dalam cara berpakaian, dalam cara berbicara, bersikap, beretika. Jangan seperti wanita jahiliyah. Tuh, ini istri Nabi. Apalagi cuma ngaku turunan kayak kita-kita di zaman ini. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata. Dan tegakkanlah sholat oleh kalian wahai istri Nabi. Istri Nabi harus sholat. Turunan Nabi gimana? Boleh nggak sholat turunan Nabi? Ada ini kenyataan juga di Majalengka. Pas namu waktunya sholat kemudian adzan, ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib mengenai sholat gak suka surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka. Ya, laporan dari kiai setempat. Astagfirullahaladzim. Rusak ini nama keluarga Nabi. Rusak kesucian ahlul bait Nabi, rusak. Ya. Ahlul bait Nabi yang dimaksud Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata. Wahai istri-istri Nabi, tunaikanlah zakat. Artinya harus berbagi. Jangan ini mengaku turunan Nabi malah malakin. Ulama yang harusnya disayang oleh kita diperhatikan. Mereka yang berhak mendapatkan infak dari kita, ya. Walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa al-baqarah. Mereka para orang-orang yang berdakwah dengan cara ngajar ngaji, bukan cuma jadi penceramah, khutbah, bukan. Yang dimaksud adalah orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu mereka, bukan penceramah, bukan. Jadi kalau jenengan bisa memberikan hadiah yang besar kepada penceramah atau kepada vokalis sholawat, kepada artis sholawat, tapi kalian tidak punya perhatian kepada guru-guru kalian yang ngajarin Al-Quran, kalamullah, yang ngajarin kalian sholat yang benar, ngajarin zakat, ngajarin puasa, ngajarin haji, kalian tidak punya perhatian kepada mereka di kampung kalian, maka berarti kalian sudah su'ul adab kepada orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan kalian. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan kelompokku. Man lam yujilla kabirana, yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita. Wa yarham saghirana, yang tidak mampu menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Kemudian wa ya'rif li'animina haqqahu,
yang tidak mengerti haknya orang-orang alim di antara kalian. Maka kata Rasul, bukan kelompok kami. Artinya jika kita selama ini bisa baca Quran dari siapa? Dari guru di kampung apa dari saya? Dari kiai kampung. Kalian bisa sholat yang benar menurut syariat karena saya apa karena guru di kampung? Tapi pernah kalian nengokin gentongnya kiai kalian? Enggak kelingan. Sedangkan saya, kalian nggak perlu ngelihat gentong saya, kalian sudah ngasih ya. Tapi sekarang belum. Nanti udah, saya mau husnuzon aja, husnuzon gitu ya. Saya tidak akan suuzon, saya yakin nanti dikasih.